warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyid Maulana Makdum Ibrahim atau lebih dikenal sebagai Sunan Bonang. Saya lahir pada tahun 1465 di Rembang, Jawa Tengah. Ayah saya bernama Ali Rahmatullah atau biasa dikenal juga dengan Sunan Ampel. Dan ibu saya bernama Nyai Ageng Mandala. Sejak kecil saya telah mendapatkan pendidikan agama yang sangat kuat oleh ayah saya yang bertempatan di pesantren Ampel Desa. Kemudian pada saat remaja saya menuntut ilmu di Tanah Pasai atas perintah ayah saya. Di sana saya berguru kepada seorang yang bernama Syekh Maulana Ishaq. Beliau adalah ayah kandung dari Sunan Giri. Setelah kurang lebih selama 3 tahun menuntut ilmu di Tanah Pasai, saya kemudian melanjutkan menuntut ilmu ke kota Makkah sekaligus menunaikan ibadah haji. Dan kemudian setelah kurang lebih 3 tahun lamanya saya menuntut ilmu di kota Makkah, saya diperintahkan oleh guru-guru saya untuk kembali dengan tujuan agar saya mengamalkan ilmu-ilmu yang telah saya pelajari. Setelah sampai di kota Jawa, di Pulau Jawa, saya diberikan sebuah terompah ataupun sandal oleh ayah saya dengan maksud agar saya dalam berdakwah tidak berdiam diri di satu tempat, melainkan berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Sesuai dengan arahan dari ayah saya memulai dakwah dari daerah Tuban dengan mendirikan sebuah pondok pesantren yang kini menjadi pusat pendidikan dan dakwah. Kemudian saya juga melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Bonang di Rembang, Jawa Tengah, yang mana kemudian saya tetap melanjutkan perjalanan ke daerah-daerah lainnya. Saya dalam berdakwah menggunakan metode yang unik dan inovatif tentunya. Saya menyadari bahwa masyarakat, dalam menarik hati masyarakat diperlukan adanya cara yang halus dan bijaksana, dikarenakan masyarakat itu juga masih menganut kepercayaan lokal. Dan salah satu metode dakwah yang saya gunakan adalah dengan menggunakan seni dan budaya. Saya menciptakan tembang atau lagu yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam tentunya. Dan ini pun tembang-tembang itu dikenal dengan sebutan tembang mocopat. Ajaran tembang ini mengajarkan tentang tauhid, akhlak, dan ajaran-ajaran Islam yang dengan mudah, tentu saja mudah diingat oleh masyarakat luas. Dan salah satu tembang yang saya ciptakan adalah
dikenal luas oleh banyak orang. Selain tembang, saya juga menggunakan wayang sebagai metode dakwah. Saya mengambil cerita-cerita yang banyak dikenal oleh masyarakat luas, dan dengan menambahkan ilmu-ilmu Islam, pesan-pesan Islam di dalamnya. Dan kemudian dengan cara ini saya berharap ajaran-ajaran Islam dapat tersampaikan tanpa adanya resistensi dari masyarakat yang masih menganut kepercayaan lokalnya. Pondok pesantren yang saya dirikan di Tuban kini menjadi pusat pendidikan dan pusat dakwah yang banyak melahirkan murid-murid yang hebat. Banyak murid-murid yang datang dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu. Beberapa dari mereka menjadi seorang yang terkenal dan menjadi sosok penting, tokoh penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Seperti contohnya Sunan Kalijaga dan Sunan Muria. Dan juga setelah saya mendirikan pesantren di Tuban, berpindah ke Bonang, saya juga berpindah-pindah ke tempat lainnya juga di daerah Jawa, termasuk seperti daerah Demak, Kudus, dan daerah Jawa lainnya. Kemudian selain menggunakan tembang dan menggunakan wayang, selain juga saya berdakwah secara langsung, saya juga menciptakan sebuah karya tulis. Dan karya tulis ini menjadi rujukan bagi para masyarakat, bagi para santri yang ingin lebih mendalam mempelajari ajaran Islam. Dan kemudian karya-karya saya banyak yang dikenal luas oleh masyarakat. Salah satu karya saya adalah Sujud Uncil, yang mana ajaran ini mengajarkan tentang tasawuf dan etika dalam berkehidupan sehari-hari. Setelah menjalani kehidupan yang penuh dakwah dan berpindah-pindah tempat, saya pun wafat pada tahun 1525 di daerah Tuban. Makam saya yang berada di daerah Bonang pun kini menjadi pusat ziarah dan banyak dikunjungi oleh umat Islam. Saya berdakwah dan berpindah-pindah tempat tidak hanya semata-mata untuk memenuhi perintah dari ayah saya, namun juga mengamalkan hadis dari Rasulullah, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan juga atas firman Allah dari Quran surah Al-Baqarah ayat 257, yang mana bermaksud saya bertujuan dakwah untuk membantu, untuk mengulurkan tangan, membantu masyarakat-masyarakat yang masih terjebak dalam kegelapan menuju cahaya iman, yang mana semoga Allah memberikan hidayah pada mereka. Dan saya berharap perjalanan hidup saya ini dapat diambil
hikmahnya oleh teman-teman semua dan menjadi pelajaran hidup. Kurang lebihnya seperti itu kisah perjalanan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.